Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi kelas 10. Apa kabar kalian hari ini? Apa kabar keluarga kalian juga, dan bagaimana perasaan kalian hari ini? Jadi di sini Ibu akan menjelaskan ke kalian masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi di bab 2 ini. Masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Nanti tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian paham permasalahan pokok ekonomi, terus kalian juga bisa mendeskripsikan sistem-sistem ekonomi yang ada di dunia, kemudian diharapkan kalian bisa menjelaskan sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Lanjut untuk yang pertama, permasalahan pokok ekonomi. Kita membahas dulu tentang permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi yang paling mendasar adalah bagaimana menggunakan sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas jumlahnya. Itu masalah ekonomi yang mendasar. Jadi ulangi lagi, itu bagaimana masalah ekonomi itu bagaimana cara manusia untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu banyak, sandang, pangan, papan, mobil, motor, dan lain sebagainya dengan sumber daya alam yang terbatas. Contohnya apa? Sumber daya alam yang terbatas. Contohnya itu tumbuhan. Kalau tumbuhan tidak kita rawat, kita selalu mengambil tumbuhan tanpa menanam kembali, maka nanti itu kan akan punah, akan hilang, akan semakin sedikit. Itu yang dinamakan permasalahan ekonomi yang mendasar. Kemudian di sini ada dua permasalahan pokok ekonomi. Yang tadi mendasar, yang ini ada dua permasalahan pokok ekonomi. Yang pertama, permasalahan pokok ekonomi klasik. Itu dibagi menjadi 3. Yang kedua ada permasalahan pokok ekonomi modern. Jadi ada klasik, ada modern. Di klasik ini ada 3. Yang pertama masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Itu ekonomi klasik. Ibu terangkan dulu yang pertama, masalah produksi. Yaitu terdapat pada kegiatan produksi terdapat beberapa masalah seperti pengadaan input, proses, dan peningkatan hasil output. Maksudnya di sini itu masalah ketika pengadaan input di sini itu bisa sumber daya alam, bisa sumber daya manusia. Sumber daya alam itu bahan yang akan kita produksi atau barang mentah, contohnya karet untuk membuat sesuatu, terus kapas untuk membuat sesuatu, kayu yang masih mentah atau kayu batangan atau kayu gelonggongan. Terus ada sumber daya manusia, yaitu yang kerja. Untuk memproduksi itu menggunakan apa? Menggunakan manusia. Ini permasalahannya, bagaimana cara memperoleh sumber daya alamnya dan bagaimana cara memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada proses produksinya itu seperti apa, mau menggunakan apa, modern kah, memakai alat, atau masih memakai tradisional. Dan masalah adalah peningkatan hasil output. Output itu hasilnya. Jadi kalau kapas itu, inputnya itu kapas, outputnya itu bisa baju, bisa benang, bisa yang lain sebagainya. Itu bagaimana cara meningkatkan hasil produksi. Selanjutnya yaitu masalah distribusi. Permasalahan ekonomi klasik yang kedua adalah distribusi. Walaupun barang dan jasa tersedia, namun jika tidak didistribusikan, maka barang dan jasa tersebut tidak sampai ke tangan konsumen dan tidak dapat digunakan atau dikonsumsi. Nah, ini juga penting, ini juga menjadi permasalahan pokok ekonomi klasik. Distribusi yang tadi yang nomor 1 itu produksi. Jika sudah diproduksi, maka untuk sampai ke konsumen lewatnya apa? Apakah langsung, contohnya kita memproduksi kapas di Semarang
Sedangkan konsumen kita ada di Papua, apakah kita bisa langsung dari Semarang ke Papua? Kan tidak adanya distribusi, kita lewat distribusi. Distribusi ini masalahnya juga kompleks. Dalam hal ini, apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan, tadi sudah diproduksi, dapat sampai kepada konsumen dengan cara yang tepat? Jalur distribusinya terlalu panjang atau membuat terlalu panjang dan membuat harga barang menjadi lebih mahal. Sebagai contoh ya, untuk menyalurkan produk semen yang jumlahnya ribuan ton, tentu produsen tidak bisa menggunakan becak. Bagaimana pakai becak, semen aja itu sudah berat. Sebagai alat angkut, produsen harus menggunakan truk-truk besar sebagai alat pengangkutnya, itu contohnya. Dan yang ketiga ada permasalahan pokok ekonomi klasik, yaitu konsumsi. Tadi sudah diproduksi, kemudian didistribusikan, yang terakhir adalah dikonsumsi. Masalah konsumsi ini berkaitan dengan pertanyaan apakah barang atau jasa yang sudah dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan. Ada kemungkinan besar ketika barang atau jasa tidak dapat dikonsumsi karena harganya terlalu mahal, atau barang dan jasa tersebut tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan, atau ketika distribusi itu terjadi masalah maka tidak sampai ke konsumen. Jadi tadi pembahasan tentang permasalahan pokok ekonomi klasik ada 3. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu permasalahan pokok ekonomi modern. Permasalahan pokok ekonomi modern itu juga ada 3. Namanya modern, jadi pelafalannya pun modern. Kita pakai bahasa Inggris. Ya, yang pertama itu ada what, yang kedua how, yang ketiga for whom. What itu artinya apa dan berapa yang akan diproduksi. Masalah what berkaitan dengan jenis barang dan jumlah barang yang akan diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya atau input. Tidak semua barang dapat diproduksi. Produsen harus menentukan barang apa yang akan diproduksi, apakah akan memproduksi makanan, ataukah memproduksi pakaian, atau minuman. Kemudian, setelah menentukan apa yang akan diproduksi, menentukan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Contohnya kita sudah menentukan akan memproduksi pakaian. Maka berapa jumlah yang akan kita produksi? Hal ini juga menyangkut jumlah sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, ada how, bagaimana memproduksinya. Misalnya, bagaimana proses produksi dilakukan, terus siapakah yang akan melaksanakan proses produksi, teknik apa yang akan digunakan dalam proses produksi, dan sumber daya apa saja yang digunakan dalam proses produksi. Sumber daya alam tidak cuma satu, contohnya kalau kita mau bikin baju, maka kita juga butuh alat jahit, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada for whom. For whom, untuk siapa produksi tersebut. Produksi barang atau jasa tersebut, siapakah yang harus menikmatinya? Dan apakah barang-barang tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan atau kelompok masyarakat? Produsen dalam hal ini yang memproduksi harus menentukan siapa yang akan menikmati barang atau jasa tersebut. Apakah golongan ekonomi menengah, atas, atau bawah? Masalah for whom berkaitan dengan segmen pasar. Segmen pasar menekankan pada menentukan konsumen yang menjadi target pasar, apakah termasuk kelas atas, menengah, atau bawah. Selain itu, segmen pasar juga berkaitan dengan halayak pasar, apakah pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, atau ibu rumah tangga. Jadi setelah kita tahu apa yang akan diproduksi, terus bagaimana cara memproduksinya, terus untuk siapa barang itu
Untuk siapa barang itu diproduksi. Jadi seperti contoh awal di sini adalah barang yang diproduksi adalah pakaian. Pakaian sudah, terus bagaimana cara memproduksinya? Berarti kita harus punya tempat, harus punya pegawai, harus punya peralatan, terus harus bagaimana cara memproduksinya juga. Selanjutnya, pakaian tersebut yang di sini itu, pakaiannya itu untuk untuk siapa? Untuk anak bayi kah, untuk TK kah, SD, SMP, SMA, ataupun orang dewasa, perempuan atau laki-laki itu harus ditentukan di sini. For whom. Selanjutnya, kita belajar tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sistem ekonomi ini dibentuk untuk bagaimana kita bisa mencapai tujuan ini adalah apa? Tujuan ini untuk mencapai pemenuhan kebutuhan kita yang sangat banyak dengan alat pemenuhan kebutuhannya sedikit, atau sistem ekonomi bisa dikatakan juga sebagai cara-cara yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada di belakang tadi, yaitu permasalahan ekonomi klasik dan permasalahan ekonomi modern. Sistem ekonomi di dunia itu dibagi yang pertama sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional atau cara produksinya hanya mengandalkan tenaga manusia dan tergantung pada alam. Contohnya ini yang ada di gambar. Ini masih sistem ekonomi tradisional, di mana membajak sawah masih menggunakan kerbau. Sedangkan di era modern ini, seharusnya membajak sawah itu sudah menggunakan alat-alat modern. Atau kalau di sekitar ibu itu pakainya alat traktor. Sistem ekonomi tradisional juga bisa dikatakan sistem ekonomi turun-menurun. Artinya, seperti ini tadi, ini menggunakan kerbau, maka sekarang masih ada yang menggunakan kerbau, itu namanya sistem ekonomi tradisional. Di Indonesia apakah ada sistem ekonomi tradisional? Ada, yang sini contohnya ada. Terus di pedalaman-pedalaman, itu contohnya, itu salah satu contoh yang menerapkan sistem ekonomi tradisional, di mana mereka itu tidak mau menerima perkembangan zaman. Mereka masih makan, minum, masih tergantung pada alam. Mereka tidak memproduksi makanannya sendiri. Berarti kalau mau makan, ya tergantung dari alam. Selanjutnya ada sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Di sini adalah peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Pada sistem ini, peran pemerintah sangat dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Seluruh kegiatan perekonomian direncanakan dan diatur oleh pemerintah pusat. Masyarakat atau swasta ini berarti perusahaan ya, atau perusahaan sebagai pelaksana sistem yang telah ditentukan pemerintah tersebut. Jadi, pemerintah itu membuat sistemnya seperti apa, dan masyarakat atau perusahaan itu yang melakukan. Jadi, masyarakat dan perusahaan itu tidak bisa menolak kalau pemerintah maunya ini, ya ini. Contohnya, seorang anak itu, dia bakatnya adalah sebagai seorang dokter, tapi pemerintah mengatakan bahwa dia itu harus kuliah di pertanian, atau dia itu harus kuliah di teknik, maka dia juga harus menuruti pemerintah kuliah di teknik, dan nanti akan bekerja di mana juga pemerintah yang menentukan. Contoh dari negara yang pernah menganut sistem ekonomi komando yaitu Rusia, Tiongkok, Korea Utara, dan Kuba. Selanjutnya, ada yang ketiga itu ada sistem ekonomi pasar, atau juga dikatakan sistem ekonomi kapitalis, atau sistem ekonomi liberal. Jadi kalian jika nanti di soal itu ada kata-kata sistem ekonomi kapitalis, kalian jangan bingung, itu sama saja dengan sistem ekonomi pasar, yaitu kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta di sini atau perusahaan. Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara.
kegiatan ekonomi di sini tuh bergantung sekali dengan mekanisme pasar. Jadi antara permintaan dan penawaran. Jadi ini sudah ada gambarnya di sini, permintaan dan penawaran. Ini sesuai dengan sistem pasar. Contohnya ini tuh kalau itu terjadi yang namanya saling tawar-menawar antara pedagang dan pembeli, itu namanya mekanisme pasar. Pemerintah hanya sedikit sekali berkontribusi. Selanjutnya, yang keempat, ada sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta atau perusahaan atau masyarakat saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Jadi sama-sama, tidak ada yang saling mendominasi, baik pemerintahnya mendominasi atau swastanya mendominasi. Selanjutnya ada sistem perekonomian yang ada di Indonesia itu apa? Sistem perekonomian Indonesia itu dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di Indonesia itu tidak menganut sistem yang 4 tadi, baik terpusat, pasar, ataupun campuran, ataupun tradisional. Berarti kita itu mempunyai sistem ekonomi sendiri, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila itu yang apa? Yang seperti apa? Sistem ekonomi Indonesia itu tercantum juga dalam pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi yaitu menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, seperti halnya ideologi negara itu yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang budaya, situasi, kondisi lingkungan dari masing-masing negara. Sistem ekonomi juga seperti itu, terutama di negara Indonesia yang sangat amat banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Maka untuk menyatukan itu semua, kita menggunakan sistem ekonomi Pancasila atau asas kekeluargaan. Sistem perekonomian Indonesia dalam penerapannya harus menghindari hal-hal sebagai berikut. Tadi karena kita menggunakan sistem ekonomi Pancasila, maka dalam sistem tersebut tidak boleh ada yang namanya sistem ekonomi liberal atau bebas, di mana pemerintah mendominasi, di mana perusahaan atau swasta itu mendominasi perekonomian di negara Indonesia. Kalau swasta itu yang mendominasi, maka akan terjadi monopoli, di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, seperti lagunya Rhoma Irama. Jadi yang bekerja sebagai buruh, dia akan selamanya menjadi buruh. Yang menjadi kaya, dia bukan setiap hari itu semakin kaya, bukan akan bertambah miskin. Itu kalau pakai liberal. Dan di Indonesia juga tidak boleh ada sistem ekonomi komando di mana hanya pemerintah saja yang mendominasi semuanya, rakyat hanya menerima dan tidak dapat berpendapat, tidak dapat bebas untuk menentukan pilihannya mau bekerja di mana, mau melakukan usaha apa. Terus tidak boleh juga persaingan yang tidak sehat atau pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada satu kelompok atau tindakan monopoli merugikan masyarakat. Demikian dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian semua memahami. Jika ada yang tidak paham, bisa ditanyakan, bisa lewat Google Classroom. Jika Ibu belum menanggapi di Google Classroom, bisa kalian minta tolong ke wali kelas kalian untuk menyampaikan ke Ibu bahwa ada beberapa hal yang belum kalian pahami. Terima kasih, selalu tersenyum, selalu positive thinking, bersyukur dengan semua yang Allah berikan, dengan tangan utuh kita memiliki dua tangan utuh, kita memiliki dua kaki yang utuh, kita memiliki telinga, kita memiliki mata, kita memiliki mulut yang dapat tersenyum dengan lebar,
Kita harus mensyukuri semuanya. Kita juga harus mensyukuri rezeki yang Allah berikan. Makanan apapun yang diberikan orang tua kita, kita harus bersyukur. Bahwasanya di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang makan itu hanya sehari sekali. Terima kasih Bu Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.